Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Iwa Gold Logam Mulia. Perkenalkan, nama saya Teguh Pranoto, Agent of Gold Bekasi. Insya Allah hari ini saya akan membahas materi mengenai sejarah dan perjuangan. Bagaimana kerja-kerja keras Bapak Ibu semua selama ini terselamatkan, jerih payah kita selama ini terselamatkan. Dengan poin penting yang akan dibahas adalah hitungan menabung di bank versus emas. Selama ini yang kita rasakan, konsumen rasakan, gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Bisa jadi tiap tahun ada kenaikan gaji yang kita terima dari usaha kita, namun selamanya tidak akan pernah cukup dengan kondisi ketidakstabilan ekonomi. Kemudian aset kita berkurang dengan menabung di bank karena kondisi tidak stabil tadi, dan akhirnya impian-impian yang kita miliki sangat sulit terwujud karena otomatis biaya untuk mencapai impian tersebut akan semakin mahal. Selain itu, kita juga sering mempunyai sifat konsumtif, dalam arti berapapun tabungan yang kita punya, berapapun gaji yang kita punya, apalagi dengan begitu mudahnya belanja di HP, ada marketplace, bisa jadi setiap hari satu barang sampai ke rumah dengan model paket. Jadi sifat konsumtif kita akan sangat sulit ditahan. Dengan kondisi-kondisi tadi, akhirnya kebanyakan dari kita bingung bagaimana merencanakan masa depan. Dengan materi ini, insya Allah kita akan membahas pada konsumen yang akan kita sharekan nanti. Pertama, aset yang kita miliki akan terjaga. Dan kedua, hasil kerja kerasnya tidak sia-sia. Kemudian ketiga, membuat impiannya lebih mudah dan cepat tercapai. Dan juga menahan sifat konsumtif. Dan secara tidak langsung, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. Dan kita tentunya, Agent of Gold, lebih mudah meyakinkan konsumen. Pada sesi kali ini, solusi yang akan dibahas adalah perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Problem yang sering terjadi di masyarakat dengan mudahnya, dengan begitu banyaknya tawaran-tawaran yang sifatnya dimudahkan dalam pembelanjaan, dalam pembiayaan, akhirnya selalu kebanyakan orang mengandalkan kartu kredit. Dan kartu kredit itu kita tahu sifatnya hutang yang bersifat riba. Hutang itu kalau bisa dibilang membuat nyaman orang untuk seterusnya berhutang. Dan akhirnya hutang bertumpuk-tumpuk. Dengan penghasilan yang meningkat, namun dengan hutang yang terus bertambah, akhirnya sulit untuk menabung. Kondisi di lapangan juga sering terjadi dengan mudahnya pinjaman-pinjaman online, bahkan akhirnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat, karena tadi kita tidak bisa menabung, akhirnya hutang lagi. Hutang online, pinjaman online, riba lagi, dan seterusnya. Kita berlanjut ke sini. Impian-impian banyak orang dengan kondisi
problem yang tadi terjadi di masyarakat, semua orang pasti ingin juga punya impian, entah itu naik haji dan umroh. Kita bisa melihat di sini biaya umroh 25 juta, kemudian reguler hampir 35, bahkan biaya haji khusus sampai 200 juta. Apakah mungkin impian ini tercapai? Selain itu juga impian banyak orang ingin memiliki rumah. Kita bisa lihat di sini harga rumah pasarannya di atas 250 juta, 300 juta. Apakah mungkin tercapai dengan kondisi-kondisi tadi? Penuh hutang, ingin memiliki kendaraan pribadi agar lebih nyaman dalam bertransportasi kemanapun. Dan tentunya ini, biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu kalau bisa dibilang dari level dini, usia dini, sampai kuliah, bisa jadi angkanya hampir 140 juta. Dan itu bisa bertambah tiap tahunnya. Dan bulanan-bulanan, biaya bulanan juga akhirnya bisa juga menambah pusing dengan kondisi hutang-hutang yang sudah dimiliki. Sebenarnya untuk merencanakan masa depan tadi dengan kita bisa tawarkan solusi finansial dari gaji yang kita terima selama ini. Di sini kita bisa lihat bahwa sebaiknya kita mengalokasikan 60% dari gaji kita, dari pendapatan kita miliki untuk kebutuhan pokok. Kemudian 10% untuk tabungan investasi, 10% lifestyle. Diswaf juga di sini kita anggarkan 10%, walaupun zakat profesi atau zakat penghasilan 2,5%. Maka di sini kita anggarkan hingga 10%. Infak, sedekah, siswaf totalnya kira-kira 10%. Dan di sini kita juga menganggarkan dana darurat dari pendapatan kita miliki sebesar 10%. Dengan kondisi yang kita miliki sekarang, apakah lebih baik menabung uang atau mempunyai deposito atau memiliki emas? Kita bisa lihat bahwa kondisi yang terjadi sekarang dari statistik Bank Indonesia, inflasi yang terjadi tiap tahun hampir mencapai 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Contoh gampang seperti ini. Anggap kita pukul rata-rata inflasi adalah 6% per tahun. Harga pizza sekarang 100.000. Ketika rata-rata 6% per tahun, tahun depan harganya bisa mencapai 106.000. 106.000 atau bisa juga harga tetap tapi ukurannya mengecil. Itu tanda-tandanya terjadinya inflasi. Tabungan juga seperti itu. Tabungan hanya kenaikannya kalau kita simpan di tabungan ada 1% kurang lebih. Jadi kalau kita punya 100.000 sekarang, tahun depan hanya 100.000 nilainya. Nah, bawahnya di sini ada tabungan yang harus kita miliki agar melebihi dari rata-rata inflasi. Harus mencapai 115.000. Jadi, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Apakah menabung uang di bank, atau memiliki deposito, atau memiliki emas? Kita bisa lihat di sini pertumbuhan tabungan di bank sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun.
Belum kalau dibilang itu adalah riba untuk bunga. Dan ada juga biaya bulanan seperti admin, pajak, dan lain-lain. Jadi kebijakan bunga bank, kita bisa lihat di sini, untuk mencapai hasil bunga 2% per tahun, kita harus punya tabungan di atas 1 miliar. Apakah Bapak Ibu punya? Jadi kesimpulannya, menabung uang di bank, kenaikannya di bawah inflasi. Yang tadi angkanya sebesar 6%. Artinya, kalau kita bisa lihat dari tabel ini, jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Lihat, dengan dana yang kita punya, bunga yang dihasilkan berapa, ada potongan pajak, bunga setelah pajak, biaya admin, dan lain-lain, tabungan yang kita punya terus berkurang. Bagaimana kalau pertumbuhan deposito? Kita bisa lihat di sini. Andai pada tahun 2007 kita punya uang sebesar 1 miliar. Kita depositokan, bunga maksimal 10% per tahun, dan bunga berbunga. Pada tahun 2012, total tabungan deposito yang kita punya sebesar 1,64 miliar. Coba kita lihat kalau pada tahun 2007 lalu kita belikan emas semuanya, 1 miliar tadi, seberat 5 kg. Dengan perhitungan pada tahun 2012 harga emas 1 gramnya 550.000. Akhirnya total yang kita punya pada tahun 2012, emas kita senilai 2,75 miliar. Bandingkan antara deposito dan memiliki emas. Perbedaannya hingga 1 miliar. Ini kita bisa lihat dari pusat data kontan, bunga-bunga deposito. Bagaimana kalau emas? Emas murni atau logam mulia, pertumbuhannya kita bisa lihat rata-rata 15-40% per tahun. Kita bisa lihat dari grafiknya, dari 2014, terus walaupun ada fluktuatif, naik turun, kecenderungannya adalah naik. Yang agak anomali grafiknya adalah pada tahun 2019-2020 sangat jauh. Cuma kalau dirata-ratakan 15-40% per tahun. Kita bisa lihat juga ini selama 10 tahun 2010-2011 1 gramnya hanya 350.000. Sedangkan sekarang mencapai 1 juta per gram. Jadi kesimpulannya antara tabungan emas, antara tabungan di bank, tabungan deposito, dan menabung emas, emas adalah tabungan terbaik. Karena nilai yang akan didapatkan melebihi dari angka inflasi. Dengan kesimpulan tadi, kita bisa sarankan alangkah baiknya menyimpan emas untuk mencapai impian-impian Anda. Coba kita lihat. Biaya ongkos naik haji. Kalau dibilang kenaikan harga setelah inflasi 6% per tahun, biayanya akan terus bertambah secara rupiah. Sedangkan harga emas seperti ini grafiknya. Kita bisa lihat dari tabel ini dari tahun ke tahun. Tahun 2005 besaran ONH hanya 23.500.000.
dengan rata-rata harga emas 1 gramnya 135.000. Jadi kalau dihitung, dikonversi dengan emas pada tahun 2005, total biaya yang diperlukan untuk naik haji sebesar 174 gram. Kalau 2013, besaran ongkos naik haji sebesar 33 juta dengan rata-rata harga emas per gramnya pada tahun itu 500.000. Total biayanya akan berkurang jadi 68 gram. Kita lihat dari 174 gram pada tahun 2005, sedangkan 2013 hanya 68 gram. Bagaimana tahun ini ketika harga emas mencapai 1.900.000 sampai 1 juta rupiah per gramnya? Biaya ongkos naik haji tahun 2020 sebesar 35 juta rata-rata, tergantung embarkasi. Jadi kita bisa lihat di sini harga emas rata-rata tahun 2020 1 juta per gram. Kalau dibagi, jadi hanya membutuhkan 34 gram. Kalau dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 174 gram, dengan menabung emas, kalau kita dari awal sudah memiliki 174 gram, yang bisa naik haji sampai 5 orang pada tahun ini, 2020. Jadi kalau bisa dibilang, untuk impian Anda naik haji, sebaiknya menabung emas. Kalau Bapak Ibu misalkan dapat gaji dan bonus dari perusahaan, lebih baik simpan dalam bentuk apa? Ingat perbandingan antara tabungan di bank, kemudian deposito, dan juga emas, kira-kira apa? Coba kita lihat di sini. Andaikan pada tahun 2017, gaji dan bonus yang didapatkan sebesar 15 juta. Kalau mau naik haji belum cukup. Mau umroh belum cukup. Jadi, misalkan A, Bapak yang satu ini, dia uang untuk biaya umrohnya ditabung di bank agar aman, tidak dipakai. Maka selama 3 tahun, akhirnya punya keinginan umroh, kita lihat lagi, ternyata pada 2020 nilainya berkurang malah menjadi 14,9 juta. Ingat yang tadi ada potongan admin tiap bulan, pajak tiap bulan. Kalau si B nih misalkan, dia memiliki gaji dan bonus pada tahun 2017 15 juta. Akhirnya dibelikan emas. Bukan ditabung di bank. Belikan emas untuk mencukupi biaya umrohnya ke depan. Kita lihat harganya di sini dengan uang 15 juta dan harga emas hampir 600.000 per gram, dia memiliki 26,7 gram. Maka ketika punya keinginan umroh pada 2020 dengan harga rata-rata 1 juta rupiah per gram, maka nilai 26,7 gram yang dia miliki mencapai 28 juta. Dan ini cukup untuk umroh. Jadi kita lihat mana lebih baik menabung di bank atau memiliki emas untuk mencapai impian Anda. Kata Mr. Gold, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Kita lihat di sini. Kita lanjut. Emas menahan diri dari sifat konsumtif. HP yang kita miliki dengan mudah, dengan adanya aplikasi marketplace, kita bisa lihat. Marketplace bisa untuk belanja, ada juga aplikasi untuk membeli makanan. Kita bisa lihat di sini, bahkan rata-ratanya persentasenya untuk makanan mencapai 48,68%.
Jadi hampir sebagian besar uang yang dimiliki bukan menjadi tabungan, bahkan habis untuk keperluan-keperluan yang ada di HP, yang bisa dibelanjakan lewat HP. Maka dengan memiliki emas, dengan menyimpan emas, akhirnya akan sulit untuk dibelanjakan langsung seperti ini. Artinya emas menahan diri dari sifat konsumtif. Kita bisa lihat kesimpulan tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Menabung di bank terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Kita lihat angka-angka tadi, sedangkan kalau menyimpan emas, anti inflasi karena angkanya, pertumbuhannya cenderung naik dan melebihi dari angka inflasi. Kalau menabung di bank, bunga tabungan rendah dan riba. Sedangkan simpan emas, anti riba. Kalau kita butuh, bisa kita langsung cairkan. Bisa langsung kita jual atau bisa kita gadai di Ewa Club misalkan. Menabung di bank, dibebankan biaya admin dan pajak setiap bulan. Ingat, uang kita yang di bank, tiap bulannya akan dipotong. Uang kita segitu-gitunya akan dipotong tiap bulan. Sedangkan kalau menyimpan emas, tanpa biaya penyimpanan dan tidak kena pajak setiap bulan. Karena emasnya sudah di tangan kita. Kalau menabung di bank, adanya limitasi dan aturan bank. Berapapun uang yang kita punya di bank, tidak dengan mudah kita cairkan. Tidak dengan mudah kita belikan sesuatu. Misalkan kalau ingin mencairkan 100 juta, 200 juta dari uang yang kita miliki, itu harus pemberitahuan dulu, harus telepon dulu, harus memastikan uangnya disiapkan dulu. Sedangkan kalau simpan emas, kita sendiri sebagai pengelolanya. Artinya apa? Kita memiliki aset yang sangat bebas untuk dicairkan. Menabung di bank, ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau ada potensi hilang. Kalau simpan emas sendiri, mudah dicairkan karena kita yang mengelolanya. Ini contoh, Bapak Ibu pernah lihat kemarin punya deposito berapa banyak, satu orang keluarga ini untuk mencairkannya sangat sulit. Karena uang yang ada di bank sedang diputar di masyarakat. Jadi, bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Pertama, membuat alokasi dana ideal. Tadi, solusi finansial, 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk diswap, 10% untuk dana darurat, seperti itu. Yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda. Ingat, jangka panjang. Karena emas cenderung naik untuk jangka panjang. Kalau sekali beli sekarang dijual besok, itu bukan simpanan jangka panjang. Konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus bagi konsumen. Sedangkan kita, agent of gold, akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus pada membangun peradaban. Jadi, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya, konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah cepat tercapai. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dalam channel Ewa Gold Logam Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.